yang dialami di dunia ini selama 50.000 tahun. Padahal sejak Nabi Adam turun sampai sekarang ini belum sampai 10.000 tahun, baru berkisar antara 8.000 tahun turunnya Nabi Adam ke bumi dari surga. Ini 50.000 tahun ukuran sehari di dalam neraka. Bahkan bukan di neraka, di mahsyar saja. Inna yawman inda rabbihim khamsina alfa sanatin lima ta'udun. Wa bihadza tafkiri wa bihadza tafakkuri, dan dengan tafakur ini bi'aini dengan ainnya yu'adilu al-ladzatal gharibatan alaihi, yaitu akan dapat mengobati lezatnya yang dapat mengalahkan atasnya. Wa yukallifu nafsahu, dan ia memaksakan akan dirinya tarka untuk meninggalkan akan semua yang menyebabkan ia tidak mau bertobat itu, dan tinggalkan, jadi dia terdorong untuk bertobat. Wa yaqul, dan berkata, idza kuntu la aqdiru, apabila saya ini tidak kuasa, saya tidak kuasa ala tarkili ladzati ayyamil umri, atas meninggalkan kelezatan saya pada hari-hari umur saya, wa ya ayyamu qalailah, yaitu adalah para hari-hari saya mengalami kekurangan. Aqdiru ala dzalika, saya puasa atas hal itu. Apa itu? Pakai Pak Aqdiru. Bagaimana mungkin saya akan puasa? Artinya kalau meninggalkan kesenangan-kesenangan di umur saya saja itu tidak mampu saya tinggalkan pada waktu yang sedikit, lalu bagaimana saya akan bisa, bagaimana saya akan puasa atas meninggalkan kesenangan-kesenangan itu abadal abadi, yaitu selama-lamanya, atau mafhum halapannya, kalau menahan derita hanya beberapa waktu hidup saya di dunia saja tidak mampu, apalagi mau menahan derita yang tidak punya akhir di dalam neraka nanti. Nah kalau begitu, tobat saja. Qala wa idza kuntu la atiqu ala masabri, dan apabila aku la atiqu tidak kuasa ala masabri untuk menahan sakitnya bersabar, pakai pak atiqu ala manari, maka bagaimana mungkin saya akan bisa menahan sakitnya neraka? Artinya kan sakitnya sabar, karena yang namanya sabar itu habsun nafsi anjali iman, menahan diri daripada semua apa yang tidak dia sukai, daripada tidak disukai itu kan semua penyakit, penderitaan, penyusah, itu dari ini kesengsaraan. Tidak mampu bersabar, tidak mampu untuk menghadapi penyakit itu dalam waktu yang sangat sedikit di dunia. Bagaimana saya akan mampu untuk menghadapi penyakit sakitnya dalam neraka? Wa idza kuntu la asbiru, dan apabila ada aku yang tidak bisa sabar al-zahari fid dunya, daripada perhiasan-perhiasan dunia, ma'akuduratiha, bersama keruhnya, watanaggusiha, dan bersama suramnya, wabtidhari safwiha, dan bercampur kebersihannya, dikadriha dengan kekeruhannya. Pakai Pak Asbiru, bagaimana saya akan bisa bersabar an-na'imil akhirah, daripada tidak mendapatkan nikmat akhirat. Artinya begini, ketika dia tersilau melihat gemah limpahnya dunia ini dengan berbagai macam aksesoris yang sangat sangat menggairahkan, dia tidak sabar untuk tidak menikmatinya. Akhirnya dia melakukan segala cara untuk bisa menikmati keindahan dunia ini, kemewahan dunia ini, padahal dia sadar bahwa keindahan dunia ini bercampur baur dengan kekeruhan-kekeruhan yang akan membuat dia sengsara, mengakibatkan dia nanti kebersihan daripada itu keindahan dunia itu bercampur dengan kekeruhannya. Nah, kalau dia tidak mampu untuk menahan seleranya daripada menikmati kenikmatan indahnya dunia ini, bagaimana dia akan mampu untuk menahan diri daripada kesenangan-kesenangan akhirat?
Wa amma taswifu taubati, dan adapun menunda taubat, fayu'ariduhu bil fikri, maka dia mengobatinya dengan berpikir tentang apa? Fi anna aktsara siyahi ahli nar, maka pada kebanyakan terakan penghuni neraka minat taswif adalah daripada yaitu menunda-nunda masa taubat itu. Jadi itu yang menyebabkan bahwa orang yang banyak meraung-raung di dalam neraka itu adalah disebabkan oleh karena dia menunda masa bertobat. Karena apa? Sehari dia menunda masa tobat, berarti bertambah dosanya. Apa yang dia bertambah? Karena bertobat itu kan wajib. Imam Syafi'i mengatakan apa? At-taubatu wajibun wa tarkud dunubi aujabu. Memang bertobat itu wajib, tapi meninggalkan dosa itu wajib, lebih wajib. Di sini berarti ketika dia tidak mau bertobat, dia tidak meninggalkan dosa. Dia tidak mau meninggalkan dosa karena apa? Menunda sehari bertobat berarti dia meninggalkan kewajiban sehari. 2 hari berarti dia 2 hari meninggalkan kewajiban. Terus itu yang menyebabkan dia bertambah dosanya. Ini kadang-kadang disadari oleh orang. Dia anggap bahwa dosa itu seperti yang difirmankan oleh Allah, 1 kali kita berbuat maksiat, 1 dosanya. Tapi dia tidak sadar, menunda bertobat daripada dosa yang 1 itu akan bertambah menjadi beribu-ribu dosa lagi. Orang kadang-kadang bertanya, wah kalau begitu di mana sifat rahman rahimnya Allah? Nah, Imam Ghazali ini mengatakan dalam kitab tasawufnya. Karena apa? Karena sekarang ini kan banyak orang-orang yang sedang getol berbicara tentang masalah ma'rifat. Dia mengatakan, dia salahkan kita. Sedikit-sedikit dosa yang dibicarakan, sedikit-sedikit surga yang dibicarakan, sedikit-sedikit neraka yang dibicarakan. Padahal dia tidak tahu surga neraka itu ada pada dirinya, pada sekarang ini kata mereka. Ya, mereka mengatakan bahwa surga itu bukanlah satu area tempat kita bersenang-senang nanti di akhirat, tetapi adalah suatu fisiologis kita sekarang sebagai balasan daripada apa yang kita lakukan pada masa dulu sebelum kita mengalami kehidupan sekarang ini, karena mereka terpengaruh oleh paham reinkarnasi. Itu yang menyebabkan mereka. Jadi sehingga dia tidak percaya terhadap apa yang dikatakan oleh para ulama-ulama tasawuf seperti Imam Ghazali. Padahal Imam Ghazali juga sesungguhnya dia mengucapkan apa yang dikatakan ini berdasarkan filsafat, pemikiran-pemikiran. Makanya marifat itu yang namanya ihsan. Tasawuf itu kan ada tasawuf amali, namanya ada tasawuf filosofi, nazari. Jadi tasawuf amali tidak jadi tarekat. Kalau tasawuf filosofi itu jadi marifat. Jadi filosofi, ahli-ahli filsafat itu para ahli marifat. Mereka menggunakan pikirannya terus berpikir. Itu yang menyebabkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala masuk dalam kategori sufi yang sudah sampai pada gaus. Kenapa? Beliau berpikir tentang hukum. Sehingga seperti yang dikisahkan ketika beliau itu ziarah ke rumah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal bercerita kepada anaknya, nanti lihat nak, guru saya yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu, beliau itu pokoknya kalau malam hari dia salat saja pekerjaan. Kemudian kalau dia makan sedikit, dia makan, maka akan sulit untuk ditinggalkan. Misalnya saja orang yang memelihara burung misalnya, orang yang memelihara burung. Maka orang yang memelihara burung ini, karena dia sudah kecanduan dengan memelihara burung, walaupun dari satu sisi, dari segi ekonominya, dia adalah menghabiskan waktu, menghabiskan dana, tapi dia sudah melekat di dalam jiwanya, senang memelihara burung. Kalau disuruh untuk meninggalkannya, maka dia sangat sulit. Betapa banyak itu orang-orang lebih baik dia menceraikan istrinya daripada berhenti memelihara burung. Dia berhenti, disuruh berhenti oleh istrinya. Kalau selama ini bapak tidak mau
meninggalkan memelihara burung, selama ini kita tak bersalah. Karena segitu yang didapatkan habis dibikin, apa dipakai untuk beli makanan burung, minuman burung. Padahal burung yang dipelihara tidak pernah punya manfaat. Akhirnya apa? Dia mengatakan, daripada saya akan meninggalkan hobi saya ini, lebih baik saya ceraikan sudah kamu jangan mengharap hobi kamu. Diceraikan istri. Itu banyak yang terjadi. Begitu juga orang yang hobi mancing. Hobi mancing. Mancing kadang-kadang malam berangkat jam 5, nanti pulang jam 7 pagi. Istri ditinggalkan di rumah. Akhirnya apa? Istrinya menyumpahkan apa? Kalau selama ini Bapak hanya menghabiskan dana untuk mentraktir teman-teman pada waktu mancing saja, apa yang akan didapatkan nanti sama anak ini? Anak-anak ini banyak biaya yang dibutuhkan sekarang. Akhirnya demi terpelihara hobinya, dia tidak suka kalau hobinya itu terganggu oleh istrinya, diceraikan istrinya. Antara apa? Sudah kecanduan terhadap apa yang menjadi kesenangan. Nah, ini adalah sebagai satu gambaran bahwa psikologi manusia itu kalau sudah terpengaruh oleh sesuatu, dia akan sangat sulit untuk meninggalkan apa yang sudah mendominasi syahwatnya. Bama mithalul musawwifi, dan tidak adalah contoh daripada orang yang menunda-nunda pertobatan itu illa mithalahu, kecuali seperti contohnya manihtaja ila kal istijaratin, orang-orang yang berkehendak untuk mencabut sebuah pohon kayu. Qara'aha qawiyatan, maka dia melihat pohon kayu itu sangat kuat. La tangkaliu, dia tidak akan mungkin tercabut illa bimasyaqqatin syadidatin, kecuali apa kan? Oh, tangkaliu. Tangkaliu la tangkaliu illa bimasyaqqatin syadidatin. Aku kenyan pun aja dekat tuan. Pada ini tidak ada. Kalau kita ikut ini, maka la tangkaliu, tidak akan bisa tercabut itu pohon kayu illa bimasyaqqatin syadidatin, kecuali dengan kesulitan yang sangat sulit. Aqala, maka orang itu lalu mengatakan, oh akhiruha sanatan, kalau begitu kita tunda saja tahun depan. Baru tahun depan saya akan kembali kepadanya. Padahal itu si pohon kayu semakin bertambah kuat, semakin bertambah waktu, semakin bertambah umur, semakin bertambah kuat. Wa ya'lamu, padahal dia tahu anna syajarata, bahwasanya pohon kayu kullama baqiyat izdada rusuhuha, maka selama dia, setiap kali dia tinggal di tempat tumbuhnya itu, izdada rusuhuha, semakin bertambah kekuatannya, semakin bertambah tancaman daripada akar-akarnya, yang dulu kecil menjadi besar, yang dulu pendek menjadi panjang, yang dulu hanya mungkin menembus tanah-tanah yang apa, yang tanah-tanah yang lunak, sekarang sampai kepada batu-batu pun ditembus oleh apa kaum bium yang ada di dalam, di ujung akar daripada pohon kayu itu. Wa huwa kullama tala umruhu, dan dia setiap kali bertambah panjang umurnya, izdada da'fuhu, semakin bertambah lemahnya. Nah, ini tidak dipikirkan oleh orang tersebut. Yang artinya begini, kalau besok kita bertobat, besok kita bertobat, lalu kita beramal saleh sebanyak-banyaknya. Dia tidak sadar bahwa dosa yang ia peroleh sebelumnya, yang dia sudah pertobatannya itu semakin kuat, semakin berpengaruh terhadap kejiwaannya. Lalu dia tidak sadar bahwa dia semakin lemah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak pada saat pada waktu dia muda. Kalau pada waktu dia muda dia mau melakukan sholat berapa ratus rakaat,
tapi setelah tua kadang-kadang 2 rakaat saja sudah sulit. Rukuk yang pada waktu muda kita bisa rukuk sampai setengah jam atau sujud sampai setengah jam, tapi kalau sudah tua, jangankan sampai setengah jam, kadang-kadang 3-4 menit saja sudah lama, karena tertindih oleh beratnya penyakit di pinggang. Nah, ini tidak dipikirkan. Fala hamaqata fid dunya. Kalau begitu tidak ada kebodohan di dunia a'zama min hamaqatihi, yang lebih besar dibandingkan kebodohan orang semacam ini. Karena ajaza ma'akuatihi, dia lemah bersama kekuatannya, an-mukawamati da'ifin, daripada dia lemah bersama kekuatannya itu daripada menentang kelemahan itu sendiri. Artinya dia tidak bisa menghindari kelemahan. Seiring dengan berjalannya usia, dia tidak bisa menghindari adanya kelemahan. Semakin bertambah usia, semakin lemah, semakin bertambah usia, semakin lemah secara fisik. Kadang-kadang dia membayangkan, wah dulu saya waktu muda ini begini, hebat. Dia pandang foto-fotonya sebagai seorang binaragawan, sebagai seorang binaragawati. Tapi setelah tua, mana binaragawan yang dulu itu? Jangankan sampai mempertahankan fit body-nya, nggak bisa. Mempertahankan satu gigi saya nggak bisa. Fakhadha yantadirul galabata alaih, maka mulailah dia memandang akan kekalahan atasnya. Idza da'ufa, apabila dia lemah, huwa binafsi, pada dia pada dirinya sendiri. Wa qawiya da'ifu, lalu yang kuat justru adalah kelemahannya. Kelemahannya dia sendiri, dia sudah lemah, keinginan, kemauannya, fisiknya lemah, maka dalam pertarungan di sini justru lemah itu yang menang dibanding dengan kemauannya yang sangat tinggi. Dia ingin untuk melakukan sesuatu seperti pada saat mudanya, tetapi yang terbentur oleh kelemahannya yang sudah bertambah lemah. Wa ammal makna rabi', dan adapun makna yang keempat, wa huwa intizaru afwillahi ta'ala, yaitu adalah menunggu pemaafan terhadap Allah Ta'ala, pemaafan dari Allah Ta'ala. Ailajuhu masabaka, maka yang jadi obatnya apa yang sudah lewat. Wa huwa kaman yunfiqu jami'a amwalihi, yaitu seperti orang yang menginfakkan semua hartanya. Wa yatruku nafsahu, lalu dia meninggalkan dirinya. Wa iyalahu, dan meninggalkan keluarganya, fuqara, menjadi orang fakir. Muntaziran min fadlillahi ta'ala, hal kadang dia menunggu daripada karunia Allah Ta'ala. Ayyarzukahu, bahwa dia Allah Ta'ala akan memberikannya al-uthura ala kalbin fi ardin kharbatin, yaitu agar Allah Ta'ala memberikan dia akan rezeki, akan harta di atas gudang-gudang di bawah runtuhan bumi yang sangat-sangat gersang. Artinya begini, ini kan seperti yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri, ada 6 yang menyebabkan hati kita menjadi rusak. Yang paling pertama, kata daripada Hasan Al-Basri, adalah kita melakukan dosa dengan alasan maha besar pengampunan Allah. Dia mengharapkan pengampunan Allah yang maha besar itu akan langsung diterima begitu dia melakukan dosa. Akhirnya dia tidak pernah merasa canggung, dia merasa berat untuk melakukan dosa. Maka kalau itu dilakukan oleh seorang, berarti itu sudah tanda bahwa hatinya sudah rusak. Ini yang sesuai dengan ini. Artinya apa? Dia menunggu akan pengampunan Allah tanpa dia usahakan dengan cara beristighfar dan bertobat. Dia hanya menunggu sebagai orang-orang yang dia sedekahkan, atau mungkin tidak disedekahkan, dia habiskan hartanya untuk kebutuhannya, baik untuk kebutuhan keluarganya, tapi dia tidak berpikir tentang apa yang akan didapatkan nanti oleh keluarga ini setelah habis hartanya sekarang. Memang dari kita katakan kita pokoknya menunggu bagaimana Allah mengatur kita besok dengan urusan rezeki. Tetapi
Ini dia lakukan bukan karena berpasrah kepada Allah Ta'ala secara baik. Karena begini, Allah Ta'ala ketika dia memberikan kita rezeki, dia suruh kita bersedekah, tapi juga dia suruh kita hemat. Seperti kisahnya Ishak itu kan bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya tentang apakah dia akan sedekahkan semua hartanya. Wah, jangan, kata Rasulullah. Bagaimana kalau saya sedekahkan 2/3 Rasulullah? Jangan, 2/3 itu banyak. Bagaimana kalau setengah Rasulullah? Setengah juga banyak. Bagaimana kalau sepertiga Rasulullah? Sepertiga juga banyak. Sampai Rasulullah mengatakan, antat ruka warsataka agniya'a khairun min antat rukahum alatan yatakaffafuna bainan nas. Kalau kau tinggalkan anak-anak istrimu dalam keadaan kaya, tidak lelah mencari rezeki kemari, lebih bagus daripada kau tinggalkan dia fakir miskin, lalu dia minta-minta ke sana kemari, kata Rasulullah SAW. Jadi kecuali kalau memang orang sangat-sangat butuh, sementara tidak ada yang diharapkan selain daripada apa yang sedang ada pada diri kita. Kalau tidak kita kasih, dia pasti akan kehilangan nyawa. Maka kita berikan dia untuk biaya pengobatannya dan ini. Maka itu jika tanpa kita berikan, pasti Allah akan menggantinya dengan ganti yang lebih banyak. Tapi kalau dia hambur-hamburkan hartanya buat mubazirat dengan suatu anggapan bahwa Allah pasti akan menggantinya, maka Allah tidak akan pernah memberikan orang tersebut karena dianggap dia orang menyia-nyiakan harta. Orang yang menyia-nyiakan harta. Aida imkanul afwi, maka sesungguhnya kemungkinan untuk mendapatkan pemaafan adizabi daripada saudara itu mislu hadal imkan, seperti kemungkinan ini katanya. Artinya kemungkinan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah padahal dia sendiri tidak pernah minta ampun kepada Allah, tidak pernah berusaha untuk mendapatkan pengampunan, maka dianggap oleh Allah ini orang tidak mau diampuni, tak usah diberikan. Wa huwa mislu may yatawakka'un nahdu, yaitu seperti orang-orang yang jatuh barang simpanan minaz zulmati fi baladihi, daripada kegelapan yang ada di negaranya, wa taraka zakhaira amwalihi, lalu dia meninggalkan akan barang-barang timbunan daripada hartanya, dia simpanan hartanya fi sinidarihi, di halaman rumahnya dan tinggalkan. Wa qaddara ala daf'iha, padahal wa qadira dia mampu untuk menimbunnya, wa ihfadha dan menyembunyikannya, falam yaf'al, lalu dia tidak lakukan. Wa qala, dia berkata, antadiru min fadlillahi ta'ala, saya menunggu daripada kerajaan Allah Ta'ala, ayyusallita gablatan au kubatan, bahwa dia menimpakan akan kelupaan dan atau siksaan ala zalimi an-nahimi, atas orang zalim yang akan menemukan itu, hatta la yatafarraga ila dari, sehingga dia tidak akan bisa sampai ke rumah saya, au idza intaha, atau apabila dia sampai ila dari rumah saya, maka ala babid dari, dia meninggal di pintu rumah saya. Fa innal mauta mungkinun, maka mati itu memang saja mungkin, warga pelatu mungkinatun, dan lupa itu juga mungkin. Bahkan rupiah bin asmari, dan semuanya telah diceritakan pada al-asmar. Asmar ini kalau diartikan jamak kasir daripada samarun, yaitu sepatu. Anna misla dzalika, bahwa perumpamaan yang demikian itu waka'ah. Fa'ana antadiru min fadlillahi mislahu, saya itu adalah menunggu karya Allah seumpamanya. Famuntadiru hadza muntaziru amri mungkinin, maka orang yang menunggu hal ini, dia memang menunggu perkara yang mungkin. Walakinnahu fi ghayatil hamaqah, dan tetapi dia pada sehingga kebodohan, wal jahil dan kebodohan. Qad la yumkinu wa la yakunu, karena apa? Pada umumnya orang-orang mazhab ini ada jin daripada para leluhurnya terdahulu yang berdoa, karena mungkin saja doa daripada leluhurnya itu
tidak terkabul pada anaknya, pada cucunya, tapi pada kelompok lakinya. Sebenarnya doa Nabi Ibrahim yang mendoakan bahwa beliau minta agar dibangkitkan seorang nabi dari kalangan bangsa Arab yang akan mengajar mereka membaca. Maka itu untuk belajar hukum, belajar dan ini. Maka tidak serta-merta diberikan. Setelah 3000 tahun barulah dibangkitkan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kita boleh bilang bahwa orang-orang majzub untuk menjadi kasih Allah itu dia tidak cuma-cuma, tapi pengaruh daripada doa para leluhur itu sangat-sangat menentukan. Sangat menentukan. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk menjadi orang yang wusul itu diseleksi terlebih dahulu. Konon Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW dipilih untuk menjadi Nabi Rasul di samping doa daripada Nabi Ibrahim dan doa daripada leluhurnya. Pada saat itu banyak orang-orang mencari pilihan ini. Di Indonesia juga banyak pada waktu itu para petapa-petapa sakti yang tinggal di gua bertahun-tahun untuk mencari solusi daripada permasalahan yang terjadi di dunia pada saat itu. Tapi justru pilihan Allah jatuh pada Nabi Muhammad SAW karena dia sadar bahwa Nabi Muhammad yang akan mampu untuk merantas semua dekadensi moral yang terjadi di dunia ini. Walaupun secara perlahan akhirnya merambatlah risalah beliau sampai di seluruh dunia. Jadi Nabi Muhammad yang dipilih di Indonesia banyak para petapa-petapa itu yang juga menginginkan hal itu. Orang-orang Kejawen banyak. Dan di negara lain juga begitu banyak. Para pemikir-pemikir di negara lain. Tapi Allah jadikan pilihan. Nah, ini artinya apa? Ikhtiar dan doa itu banyak pengaruhnya untuk mempertemukan dengan kehendak dan kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk membuat hambanya wusul kepada dia, kepada Allah Ta'ala. Nah, itulah pertama.